Selamat datang kembali di AWPG Virtual Summit 2021, Pharmacist on the Move. Ya, selain ada AWPG Summit, terdapat satu lagi big event yang dimiliki oleh teman-teman BPH, AWPG Pengurus Pusat periode 2020-2022, yaitu akan ada AWPG lawan COVID. Ya, selanjutnya akan kita dengarkan nih sesi sharing bersama rekan-rekan BPH terkait AWPG lawan COVID-19. Nanti sesi sharing akan dibersamai dengan Kak Apoteker Bayu dan Kak Apoteker Andre. Baik, kepada Kak Apoteker Bayu dan Apoteker Andre, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Andre. Saya sebagai Badan Pengurus Harian IEPG di periode 2020 sampai 2022. Yang kita tahu untuk tahun ini, bahkan dari tahun 2019 kita sudah mengalami yang namanya pandemi, yaitu virus corona. Nah, oleh karena itu IEPG tidak tinggal diam saja untuk masalah ini. Kita berinisiasi membuat yang namanya IEPG lawan COVID. Untuk lebih lanjut tentang apa itu IEPG lawan COVID, latar belakangnya seperti apa, atau program kerjanya seperti apa, nanti akan disampaikan oleh ketua IEPG lawan COVID, yaitu Kak Bayu, dan program kerjanya seperti apa dan bagaimana cara joinnya. Mari kita lanjutkan ke Kak Bayu untuk pemaparan IEPG lawan COVID tersebut. Silakan Kak Bayu. Halo, selamat siang. Terima kasih Bang Andre untuk perkenalannya. Saya Bayu, di sini sebagai koordinator untuk big event, salah satu big eventnya AWPG tahun ini dan beberapa tahun ke depan. Mungkin tergantung dari situasi dari COVID itu sendiri, yaitu AWPG lawan COVID. Nah, gerakan AWPG atau proyek AWPG lawan COVID ini sebenarnya adalah gerakan yang bersinergis dengan Komite Penanggulangan COVID-19 dari Ikatan Apoteker Indonesia. Jadi kami akan bergerak bersama dan tentunya dengan arahan penuh dari Ikatan Apoteker Indonesia. Saya sambil share screen aja ya, Bang Andre. Ya, boleh. Jadi teman-teman yang mau nanya bisa langsung di kolom chat atau Q&A. Nah, AWPG lawan COVID itu dilatar belakangi dari sebenarnya dari awal sudah ada gerakan yang sama atau proyek yang sama dari IAI, itu IAI yaitu Satgas dari COVID-19 yang sekarang sudah berubah nama menjadi Komite Penanggulangan Percepatan Penanggulangan COVID-19 yang diketuai oleh Prof. Kerry. Nah, latar belakang yang utama itu adalah dari laporan terkini dari Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dalam konferensi persnya yang digelar di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dari kantor Geraha, dinyatakan bahwa ada 803 orang apoteker yang terdampak dari COVID-19, bisa dia mengalami isolasi maupun terinfeksi dan dalam proses penyembuhan. Dari Kalimantan Barat. Apakah suara saya jelas, Bang Andre? Halo? Iya, jelas Mas Bayu. Oh, jelas ya? Oke. Ya, lanjut ya. Oke, kondisi dari apoteker relawan di lapangan. Jadi kami juga sudah melakukan beberapa survei ke teman-teman yang menjadi relawan apoteker di beberapa pusat penanggulangan untuk atau rujukan dari pasien-pasien COVID-19. Nah, dari data yang diperoleh atau kami kumpulkan itu bahwa
banyak sekali apoteker yang terlibat menjadi relawan untuk penanggulangan COVID-19 di beberapa instansi pemerintah, terutama yang paling banyak itu sebenarnya di Wisma Atlet, Rumah Sakit Darurat Penanggulangan COVID-19 Wisma Atlet, ada juga dari RSUP Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta, ada dari RS Khusus Infeksi di Surabaya, RSUD Sayang Rakyat di Makassar, dan di beberapa kota lainnya yang sudah kami himpun di dalam satu grup relawan. Nah, hasil jejak pendapat itu ternyata menghasilkan suatu kesimpulan bahwa beberapa tenaga kesehatan atau apoteker-apoteker kita itu masih belum terpenuhinya APD untuk pelayanan kesehatan mereka, seperti masker N95, nurse cap, hazmat coverall, cover shoes, face shields, gaun medis, dan masker bedah medis. Nah, dari hasil survei itulah yang melatar belakangi kami sebenarnya bahwa gerakan AWPJ lawan COVID ini akan berfokus ke arah mana gitu Bang Andre. Jadi kita akan berfokus atau menyasar tiga kelompok utama, yaitu yang pertama itu adalah apoteker terdampak. Jadi apoteker-apoteker yang sedang menjalani isolasi mandiri ataupun sedang menjalani isolasi karena terdampak dari COVID-19, misalnya positif COVID ataupun sedang isolasi mandiri bersama keluarganya di rumah. Yang kedua itu adalah apoteker relawan COVID-19 itu sendiri. Jadi teman-teman yang di garda terdepan, terutama apoteker yang menjadi relawan, itu menjadi fokus kami dan kami harap gerakan ini bisa memberikan semangat dan efek positif dan membantu mereka dalam menjalankan tugas. Yang ketiga itu adalah komunitas. Komunitas di sini ada beberapa mungkin komunitas yang pengen kami share, yang akan kami follow up nanti ke depannya. Nah, adapun rencana programnya, program-program itu sebenarnya ada banyak dan ada yang sudah berjalan dalam beberapa bulan yang lalu. Jadi rencana kami akan membuat paket amal AWPJ. Paket amal AWPJ ini ada beberapa paket yang nanti kami akan jual dan hasil penjualannya itu semua akan kami salurkan melalui bantuan-bantuan kepada 3 sasaran tersebut. Jadi paket yang kami jual ke teman-teman nanti hasil penjualannya akan kami ubah menjadi bantuan yang diperlukan oleh ketiga sasaran utama yang sudah kami targetkan. Yang kedua itu tentunya open donasi secara besar, baik itu uang tunai maupun berupa APD ataupun sembako dan vitamin dan lain-lain. Yang ketiga itu AWPJ Support Volunteer and Suspect. Jadi AWPJ Support Volunteer and Suspect ini bertujuan untuk menyasar nih teman-teman apoteker yang berjuang di garda terdepan dan tentunya teman-teman apoteker yang sedang menjalani isolasi. Jadi tujuannya tidak hanya memberikan bantuan, jadi harapannya bisa memberikan support dan respect kepada mereka yang sedang menjalani isolasi. Yang ketiga itu ada AWPJ, yang keempat ada AWPJ Support Community. Nah, community yang tadi saya bahas di depan itu masih dalam proses pembahasan yang nantinya akan kami share dan follow up apakah bantuan itu akan tepat sasaran atau tidak. Yang kelima itu ada AWPJ Appreciation Post. Nah, Appreciation Post ini tentunya untuk memberikan semangat tidak hanya kepada relawan, tapi kepada teman-teman yang sedang menjalani isolasi. Jadi tujuannya juga untuk memerangi hoax-hoax atau berita-berita yang kadang menyesatkan sehingga kita bisa membantu untuk memberikan informasi yang benar terkait keadaan atau situasi saat ini. Yang terakhir itu ada online sharing. Online sharing ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan pemahaman, memberikan knowledge yang baru buat teman-teman, maupun untuk memberikan semangat. Karena kemarin juga kita udah melaksanakan online sharing yang berfokus kepada stress management dan mental health untuk teman-teman yang sedang berjuang nih menghadapi COVID maupun
yang stres selama menjadi relawan COVID-19. Nah, dokumentasi online sharing sudah pernah kami lakukan, itu lebih fokus untuk melewati pandemi dengan mental yang sehat. Nah, paket amal sendiri bertujuan yang pertama tentunya untuk support berjuang di kala pandemi ini. Yang kedua itu keuntungan sepenuhnya untuk donasi. Yang ketiga itu ada beberapa kolaborasi dengan brand-brand tertentu untuk untuk bisa dijual dan memberikan donasinya kepada teman-teman yang membutuhkan. Dan terakhir itu ada bentuknya kit new normal, itu ada paket harapannya ada paket masker, hand sanitizer, dan tisu basah. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Join our movement and fight for COVID-19. Mungkin untuk teman-teman yang ada bisa langsung bertanya deh. Oke, teman-teman, jika ada pertanyaan boleh dicantumkan di kolom Q&A biar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut atau sebagai masukan kita untuk kedepannya. Oh ya, Kak Bayu, saya ingin bertanya nih, untuk masalah ketika ini kan ada paket donasi. Nah, bagaimana cara mendonasikan itu? Jadi, apakah ada PIC-nya ketika ada beberapa sponsor atau branded yang mau mencantumkan donasinya itu untuk relawan? Wah, boleh banget. Kalau misalnya ada brand-brand tertentu atau mungkin teman-teman yang ingin menyalurkan donasinya, bisa menghubungi kontak person kami, yaitu di Saudara Sayu. Nanti bisa kita ketik di kolom chat deh ya. Jadi nanti informasinya akan terkumpul di sana dan akan diberikan informasi lebih lanjut nih kemana bantuan atau donasi itu dikirimkan, baik dalam bentuk barang maupun uang tunai. Oke, berarti bisa bagi branded atau sponsor yang ingin mencantumkan brandnya di IPG lawan COVID ya sebagai donasi kita. Nah, terus agenda terdekat di bulan ini atau di tahun ini atau di bulan ini itu apa ya, Kak Bayu ya? Baik. Agenda terdekat di bulan ini sebenarnya mau launching untuk paket amal YPG, tapi masih dalam proses pembicaraan dengan Ikatan Apoteker Indonesia tentunya yang sebagai payung hukum kita, sehingga nanti harapannya donasi bisa berjalan secara legal dan memberikan manfaat ke teman-teman semua. Dan nanti di Februari juga kami akan menjalankan harapannya, targetnya sih, maksudnya kita udah planning akan membuka upgrading knowledge, tidak hanya untuk pengurus daerah, tapi juga terbuka untuk teman-teman secara luas, yaitu terkait perkembangan vaksin atau vaksinasi yang sudah berjalan di Indonesia. Jadi kemarin teman-teman kami di BPH juga ada beberapa yang sudah menjalankan TOT bersama Ikatan Apoteker Indonesia yang nanti akan membantu AWPG lawan COVID untuk memberikan sharing upgrading knowledge itu buat teman-teman yang mungkin masih informasinya simpang siur terkait vaksin ini. Dan harapan dari kami dan tentunya dari pemerintah itu adalah untuk mencegah misleading dari informasi yang beredar, terutama kita sebagai apoteker tentunya, Bang Andre. Oke, Kak Bayu, ini ada pertanyaan nih dari Mbak Titi. Nah, dia nanya, mohon info nomor rekening sama kontak person untuk konfirmasinya ya, Kak. Sampai kapan donasi ini, Kak? Wow, so good. Jadi thank you banget nih kalau mau donasi, nanti kita akan share rekeningnya melalui media sosial kami di Instagram, Twitter, Facebook, maupun LinkedIn. Nanti tunggu informasi officialnya ya Mbak, untuk
donasinya. Terima kasih banget nih kalau teman-teman mau donasi juga buat teman-teman yang membutuhkan bisa lewat kami, AWPJ Lawan Covid. Oke, nanti akan di-share untuk PIC-nya ya. Ya. Kita nerima donasi juga nggak sebatas rekening atau donasi dari finansial, kita juga menerima donasi dari barang pun kita terima, mau vitamin, mau pakaian, atau mau semacam apa ya, make up itu juga nggak masalah, karena apapun kita terima, karena itu juga buat relawan, yang penting itu tidak expired untuk digunakan oleh relawan, itu aja sih. Benar banget juga saya juga ingin menginformasikan nih teman-teman yang mungkin di komunitas ataupun yang mengelola apotik, kalau misalnya ada produk-produknya yang mau bantu untuk kami sharing profit untuk penjualannya juga bisa. Jadi kita bisa sharing, nanti hasilnya itu bisa kita sumbangkan untuk didonasikan ke teman-teman yang membutuhkan. Oke. Ini ke Bayu ada yang nanya lagi nih. Kalau apoteker itu mau berkontribusi dalam bentuk apa ya katanya? Gimana ya Mas Bayu? Berkontribusi dalam bentuk sebenarnya macam-macam banget nih. AWPJ Lawan Covid sebenarnya berfokus ke pemberian support kepada teman-teman, khususnya apoteker-apoteker muda yang fight buat COVID, yang ada di garda terdepan untuk penanggulangan COVID-19. Teman-teman relawan yang sedang bertugas saat ini juga menjadi fokus kami, karena mereka juga struggling untuk APD-nya, bahkan untuk mental atau stresnya, karena dari beberapa hasil survei itu ternyata mereka juga ada dampak sosialnya, bahwa tanggapan masyarakat secara luas itu terhadap mereka sebagai relawan itu juga masih negatif, atau maksudnya takut untuk bergaul seperti biasa, padahal mereka juga sudah memberikan yang terbaik buat teman-teman atau masyarakat secara luas. Nah, buat Mbak-mbak atau teman-teman yang bertanya kontribusi apoteker, di sini yang secara umum bisa kalian lakukan, bisa membantu untuk memberikan donasi lewat kami, bisa lewat lembaga lain juga bisa, sehingga kita bisa memberikan support ke teman-teman yang sedang berjuang, baik di isolasi mandiri ataupun di isolasi di rumah sakit, dan teman-teman yang menjadi relawan. Itu mungkin Bang Andre. Iya, ya tambahan juga kalau semisal ada apoteker juga yang tidak, kita kan juga ada apoteker relawan juga tuh di dalam YPG Lawan Covid. Mungkin di sana bisa bergabung atau join bersama kita ya Kak Bayu ya, untuk menjadi relawan juga di grup YPG relawan itu. Oh iya, saya juga mau informasi nih buat teman-teman yang mungkin belum sempat terdata nih, yang sedang menjadi relawan di fasilitas pelayanan kesehatan di daerah manapun, bisa menghubungi kami atau menghubungi panitia summit. Nanti akan dihubungkan kepada kami sebagai komite untuk YPG Lawan Covid. Jadi teman-teman yang jadi relawan nanti akan kami kumpulkan di grup relawan AWPJ Lawan Covid. Nah, nanti ke depannya juga kami akan membuka secara luas nih, karena kan penyaluran bantuannya juga akan melalui daerah. Jadi kami akan membuka secara luas seperti open tender gitu sebagai relawan untuk penyaluran bantuan AWPJ Lawan Covid. Tapi itu masih dalam proses agreement sama IAI, sehingga jika di-approve kami akan jalan sesuai rencana yang sudah kami rencanakan. Oke, mungkin itu aja. Ada pertanyaan lain untuk YPG Lawan Covid? Berarti untuk fokusnya itu yang pertama ya masalah paket amal dan donasi, yang kedua yaitu YPG support, yaitu dalam bentuk community atau dalam bentuk hal yang lain, dan juga online sharing ya Kak Bayu ya. Nah itu mungkin itu aja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi lebih lanjut tentang apa itu YPG Lawan Covid, mungkin nanti bisa follow Instagramnya di Indonesia Young Pharmacist Group, atau nanti di YPG Lawan Covid sendiri.
Ya mungkin itu aja untuk perkenalan dari YPG lawan COVID. Sekian, terima kasih. Kami kembalikan ke MC. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Bayu, Kak Andre sudah membagikan infonya. Baik, selain kegiatan seminar dan workshop, seperti summit sebelumnya, kita juga mengadakan charity event. Charity event kali ini dilakukan di Sekolah Gajah Wong, Yogyakarta pada tanggal 12 Desember 2020. Banyak kegiatan yang dilakukan di sana, mulai dari donasi hingga mendongeng bersama anak-anak di Sekolah Gajah Wong. Seperti apa keseruannya? Berikut tayangan kegiatannya. Maka untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di kalangan masyarakat di sekitar, solusinya adalah anak-anaknya yang harus digarap lah bahasanya, bahwa anak-anak ini tidak boleh nasibnya sama dengan orang tuanya. Karena memang pada waktu itu sebelum ada Sekolah Gajah Wong, ya setiap anak itu tereksploitasi. Ya, kalau bapaknya pengamen, anaknya pengamen juga, bapaknya pemulung, anaknya sama. Maka disitulah gagasan awal kita membangun Sekolah Gajah Wong. Karena memang solusinya anak-anak ini harus sekolah. Sementara di satu sisi, untuk sekolah itu kondisi masyarakat miskin kota itu kebanyakan tidak memiliki identitas. Nah, itu menjadi kendala. Akhirnya ya kita harus punya sekolah sendiri. Dan seiring berjalannya waktu, alhamdulillah sampai hari ini, kalau dulu hampir semua anak itu di jalan, sekarang bisa dikatakan tidak ada lagi anak yang berada di jalan. Seperti itu. Karena memang semangatnya adalah dari sekolah berkembang menjadi keluarga-keluarga yang paham, yang mengerti tentang pola asuh, tentang bagaimana mengatur keluarga yang baik, akhirnya timbul lingkungan yang baik juga. Yang tadinya kerjanya demo-demo itu akhirnya sedikit berubah visinya. Teman-teman akhirnya punya sebuah gagasan, yaitu turun ke basis, atau bahasanya mengorganisir sektor masyarakat miskin kota lain seperti pemulung, kemudian pengemis, gelandangan dan lain-lain. Hingga akhirnya teman-teman Tabah ini mengajak mereka, kebanyakan pemulung yang tidak punya tempat tinggal, untuk bersama-sama menempati wilayah ini. Ledok Timoho ini salah satunya. Sebenarnya ada Ketaraan, ada Ledok Timoho, ada Terowongan 3 dan seterusnya. Nah, harapannya adalah agar teman-teman pemulung ini, pengamen ini, hak dasarnya terpenuhi, mempunyai tempat tinggal. Kalau burung punya
rumah, semut punya rumah, manusia juga setidaknya punya rumah. Seperti itu ya. Nah, ini ya tinggal di sini, mengajak mereka ke sini, tentu ya. Kalau ciri masyarakat miskin kota kan memang berada di pinggir kali ya, di bantaran kali. Mau di kota manapun biasanya identiknya di pinggir kali. Memang pinggir kali itu ya paling mudah untuk hidup, gratis atau murah dan seterusnya. Ya, saya Faiz, nama lengkap saya Faiz Farudin. Di sini saya sebagai koordinator sekolah Gajah Wong. Kalau yang kita capai idealnya itu semua anak 0 sampai 18 harapannya, karena kita berbicara tentang anak. Tapi memang kita memulainya adalah anak usia dini. Jadi usia 3 tahun sampai 7 tahun yang ada di sekarang. Jadi Sekolah Gajah Wong itu memiliki 4 kelas. Jadi ada kelas akar, kelas rumput, kelas ranting, kelas batang. Sama ada satu lagi posyandu sebenarnya. Kalau di awal sekali dulu kan memang kita hanya satu kelas. Jadi semua anak ngumpul di satu kelas, multi age, kita fasilitasi bareng. Tapi memang di situ kan secara teknis ribet, kendalanya banyak. Terus akhirnya kita pecah menjadi 2 kelas, kelas akar dan kelas rumput. Kemudian ini sudah hampir 2 tahun dan masih belum optimal sih sebenarnya. Kita pecah lagi menjadi 4 kelas, akar, rumput, ranting, dan batang. Kalau posyandu itu sebulan sekali, usia 0 sampai 5 tahun. Seperti itu. Karena harapannya ya sekolah ini berkembang dari 1 kelas menjadi 2, menjadi 4, kelak menjadi 6, menjadi ideal lah sebuah sekolah bisa memfasilitasi sebaik mungkin. Tapi memang untuk menyiapkan 1 kelas kan yang dipersiapkan banyak. Jadi kita sudah bertekad membuka 1 kelas, berarti kita sudah harus mempersiapkan ruangannya, sarana prasarananya, edukatornya atau gurunya. Karena kita kepengen namanya program atau Sekolah Gajah Wong ini sifatnya adalah permanen. Jangan sampai 5 tahun lagi bubar, kelasnya ditutup, atau